Alhamdulillah ada berita bahagia atas izin Allah di pondok ini bertumbuh bergerak 24 jam, semua pahala kebaikan mengalir insya Allah untuk orang-orang yang mensupport dan mendukung pondok ini. Dan berita bahagia
Afwan Ustadz, suaranya tidak terdengar. Baik, saya ulang ya. Saya ulang review dari materi pertemuan yang ke-6 yang lalu, yaitu kajian kepribadian Muhammadiyah, MKCA, dan Muqaddimah, atau katakanlah secara umum ini adalah pendalaman ideologi. Kalau sebelumnya adalah tentang identitas perjuangan ya, yang pertemuan ke-5. Pertemuan ke-6 khusus pendalaman ideologi. Nah, untuk mendalami ideologi ini ada beberapa yang perlu dicermati, didalami. Muqaddimah anggaran dasar, kepribadian Muhammadiyah, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, fitoh perjuangan, yaitu fitoh ya. Tulisannya ada tipe kesalahan ketik ya. Fitoh perjuangan Muhammadiyah. Ini juga kepribadian Muhammadiyah. Hidup Islami warga Muhammadiyah, dan yang terakhir adalah risalah Islam berkemajuan. Yang terakhir itu adalah hasil Muktamar Muhammadiyah ke-48 yang baru saja kita selenggarakan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, untuk mendalami itu sudah saya kirimkan Diskologi ini beberapa materi dari buku. Saya kira nanti bisa dibuka lagi buku yang sudah saya share, buku dalam bentuk flipbook ya, terbitan Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan juga terbitan dari penerbit Suara Muhammadiyah Yogyakarta, yaitu apa namanya, tulisan dari Pak Ketua Umum Profesor Haidar Nasir. Nah, kemudian untuk risalah Islam berkemajuan yang di sini ini adalah hasil putusan muktamar, itu risalah secara utuhnya ya, hasil putusan muktamar. Nah, ini nanti silakan dibuka ya, Diskologi. Nah,
Ini adalah naskah yang merupakan hasil putusan Muktamar nih. Risalah Islam Berkemajuan. Nah, kemudian untuk pendalaman RIP ini, Risalah Islam Berkemajuan, ada tulisan dari Prof. Amin Abdullah yang dipresentasikan pada kajian Ramadan kemarin di PP Muhammadiyah, dan juga Prof. Samsul Anwar. Ya. Nanti silahkan dibuka apa perbedaan dan persamaan dari kedua pemateri itu ya, yang semuanya adalah dari unsur tokoh dan pimpinan Muhammadiyah. Kemudian ini ada materi yang saya susun ketika ada kajian pimpinan daerah dan pimpinan cabang se-Solo Raya yang diselenggarakan oleh LPPIK UMS di Masjid Sudal Minhraiz sebelum puasa bulan Februari. Nah, kemudian dari materi-materi ini saya berikan tugas kepada kalian untuk mengambil pokok-pokok. Ya. Ini kan tulisannya silahkan, kita buka saja. Silahkan kemukakan pokok-pokok ideologi dan sistem gerakan dan organisasi Muhammadiyah yang dapat saudara jadikan sebagai landasan teoritik bagi penelitian atau mini riset Anda di lingkungan persyarikatan. Baik itu persyarikatannya, majelisnya, lembaganya, urtum, amal usaha, di tingkat ranting. Ranting itu biasanya desa, kelurahan, cabang itu kecamatan, daerah itu kabupaten, kota. Jadi level yang diteliti, yang diriset hanya itu saja ya. Ranting, naik dikit cabang, naik lagi daerah. Wilayah dan pusat saya kira tidak perlu ya, karena terlalu luas cakupannya. Nah, saudara mengemukakan pokok-pokok itu cukup satu lembar saja. Ya, satu lembar A4 dengan 1,5 spasi ya. Disubmit di sini ya. Ini review dari pertemuan yang ke-6. Kemudian hari ini pertemuan yang ke-7 yaitu sistem organisasi dan kelembagaan. Ini kalau di dalam buku kita, buku kemuhammadiyahan, itu ada di bab 4 ya. Kita lihat di sini bukunya. Ya, di bab 4. Sistem gerakan dan organisasi Muhammadiyah. Jadi saudara melakukan riset ya, mini riset itu. Nah, saya juga sudah melihat ada penugasan dari LPPIK bekerja sama dengan lembaga pengabdian masyarakat dan pengembangan persyarikatan ya LPMPP. Saudara boleh saja menggunakan kesempatan tugas itu untuk menghasilkan mini riset ya. Saudara gabung di situ ya, gabung di apa itu namanya KKL apa ya? Kerja lapangan apa namanya? Ada yang tahu? Ada yang sudah pernah dapat
penugasan itu dari LPPIK. Kemarin ada yang menunjukkan penugasan itu. Kalau mendapat itu, boleh itu dikerjakan, tapi output-nya, outcome-nya adalah mini riset. Jadi itu boleh digunakan, atau kalau saudara tidak ikut itu mengadakan sendiri, tidak masalah. Ya. Jadi mini riset yang dilakukan memang sekaligus tidak hanya melakukan pengamatan semata, pencatatan semata, tapi juga ada partisipasi. Jadi observasinya observasi partisipatif. Misalnya nanti di dalam hasil studi pendahuluan saudara dengan pimpinan ranting, pimpinan cabang, atau pimpinan daerah tadi, ada kegiatan-kegiatan pengajian. Jadi saudara harus mengikuti pengajian-pengajian itu selama melakukan mini riset. Jadi alokasi mini riset kita akan waktunya mulai sekarang sampai semester ini berakhir. Sehingga kalau konkretnya itu katakanlah dimulai habis UTS atau habis Idul Fitri, habis UTS, itu ada waktu ya, sekitar 2 bulan atau lebih ya. Maka ada kegiatan pengajian, ada kegiatan apa di ranting, cabang, amal usaha yang saudara teliti, maka saudara juga harus mengikuti kegiatan yang ada di sana. Kalau misalnya ternyata di ranting itu nggak ada kegiatan pengajian, tanyakan kenapa Pak kok nggak ada pengajian? Kalau Aisyah tanya ibu-ibu, kenapa Bu ini kok nggak ada pengajian? Padahal menurut anggapan rumah tangga Muhammadiyah dan Aisyah, ranting itu harus punya pengajian, cabang juga harus punya pengajian. Nah, berarti saudara karena melakukan partisipatif, ya, aktif riset aksi, maka sekaligus menanyakan, syukur bisa ikut menggerakkan. Jadi saudara melakukan penelitian itu nanti ada impact positifnya bagi cabang ranting yang belum berkembang dengan baik. Nah, jadi saudara melakukan penelitian tapi sekaligus mendorong di cabang ranting yang saudara teliti itu yang kurang berkembang, kurang gerak, kurang dinamis, maka saudara juga mendinamisasi. Itu akan ada dan ada proses seperti itu ya. Jadi ada hasil nyata konkret, tapi juga ada hasil berupa karya. Nah, karya ini nanti yang bagus-bagus atau mungkin bisa kita kolaborasikan, kita kombinasikan. Misalnya ada yang meneliti di cabang di daerah Sukoharjo, daerah Kartosuro, daerah Surakarta atau Solo, daerah Karanganyar, ada yang meneliti di Sragen, ada yang meneliti di Boyolali. Itu kan masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri. Nah, itu kalau nanti bisa kombinasikan, kolaborasikan menjadi sebuah karya yang bagus. Misalnya kalau Surakarta dan Sukoharjo, ya, dinamika Muhammadiyah cabang di perkotaan dan di desa. Surakarta katakanlah sebagai perkotaan, Sukoharjo termasuk desa. Jadi dinamika antara yang kota dan desa tentu ada perbedaan-perbedaannya gitu ya.
Nah, itu nanti bisa diperbandingkan ya, komparatif ya. Komparatif ya. Jadi ada komparasi antara wilayah yang satu, cabang yang satu dengan cabang yang lainnya. Nah, kembali ke buku ini, sistem gerakan dan organisasi itu ada di bab 4 ya, di buku yang diterbitkan oleh LPPIK UMS. Jadi itu untuk kerangka teorinya ya, untuk kerangka teorinya. Untuk kerangka teori, saudara bisa menggunakan bab 3 ini kerangka teori dari sisi substantif Muhammadiyah. Tadi berupa identitas perjuangan, ideologis, dan juga operasionalnya. Ya. Kemudian kalau ini adalah sistem organisasinya, strukturnya. Ada struktur vertikal, ada struktur horizontal. Nah, nanti pada saatnya juga ada kajian-kajian teoretik berupa bidang-bidang yang menjadi kiprah Muhammadiyah. Secara umum adalah Muhammadiyah dan kiprah sosial kemasyarakatan. Tapi tentunya nanti ada aspek dakwahnya, dakwah dan tabligh, ada aspek pendidikan, sosial budaya, ekonomi, politik, dan juga ada usul fikri dan macam-macamnya. Ini sebagai kajian teoretiknya atau landasan teoretiknya atau kerangka teoretik untuk melakukan mini riset ya. Jadi setelah melakukan riset itu sudah punya bekal yang cukup dengan membaca dan nanti menuangkan sebagai landasan teori diambil dari bab 3, bab 4, bab 5 tentu diambil yang sesuai ya. Jadi kalau saudara meneliti tentang pendidikan dari bab 5 ini yang diambil yang bagian A ini saja. Muhammadiyah dan pendidikan. Yang sosial budaya, ekonomi, politik ini nggak perlu ya. Cuman mungkin sebagai pendahuluan, pengantar, Muhammadiyah punya bidangnya ini. Tapi yang kita teliti, yang kita cermati adalah aspek pendidikan. Maka di sini yang dijelaskan pendidikan. Nanti tidak hanya dari buku ini, juga buku yang lain ya. Buku yang lain misalnya tadi ini kita tutup dulu ini. Kita tutup dulu, kita cari yang satunya ya. Yang tadi yaitu buku kemuhammadiyahan yang diterbitkan dari tempat lain. Kalau nggak salah Universitas Muhammadiyah Jakarta atau UHMK ya, saya lupa. Buku ini kuliah kemuhammadiyahan, ini UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ini kan juga ada bidang-bidang yang kita lihat. Ini ada falsafah hidup dan ajaran keidahlan. Ini mukadimahnya agak rinci ini ya. Ada kepribadian, ada MKCH yang cukup rinci juga. Kemudian ada
Gerakan dakwah dan tajdidnya, nah ini menarik ini ya, bisa dijadikan kerangka teoretik, semua sudah tersedia di sini ya. Muhammadiyah dan pemberdayaan perempuan, sosial kesehatan, Muhammadiyah dan sosial politik. Nah, jadi kalau di buku yang ini tidak ada sistem gerakannya, sistem organisasinya. Nah, untuk sistem organisasinya menggunakan yang terbitan UMS. Jadi saudara bisa menggunakan UMS, UMY, dan juga nanti mencari sumber dari jurnal-jurnal yang ada. Nah, itu ya. Jadi, saudara mencermati apa namanya, konsep-konsep ya. Konsep-konsep, naskah-naskah untuk dijadikan apa namanya, kerangka teori ya. Maka di situ kan kalau sebelumnya sudah ada penugasan itu ya. Kalau sekarang cuman saya tugaskan saudara untuk mencermati, tapi tidak perlu dikerjakan sekarang, tapi apa namanya, dilakukan untuk keperluan riset saudara. Dilakukan untuk keperluan riset saudara. Cermati pokok-pokok sistem dan ketentuan organisasi Muhammadiyah, baik pada persyarikatannya, ortomnya, majelis dan lembaganya, amal dan amal usahanya, untuk bahan riset. Ini untuk hari ini cuman gitu aja sudah. Yang penting saudara menyiapkan itu. Kemudian yang kedua, untuk kisi-kisi UTS yang akan datang, UTS akan dimulai tanggal berapa itu? 2 Mei kalau tidak salah. Setelah Idul Fitri tanggal 21 April, anggap saja tanggal 21 semuanya. Kalau yang di FAI UMS, saya kira rata-rata berhari raya tanggal 21 lah ya. Di UMS secara keseluruhan rata-rata begitu. Tapi kalau pulang kampung ke tempatnya masing-masing, nah, nggak tahu menyesuaikan kondisi setempat atau mencari yang berhari raya tanggal 21, silakan. Pusat apa namanya? Pusat Astronomi Internasional sudah menetapkan Idul Fitri 1 Syawal tanggal 21 April. Kemudian Ummul Qura Mekah juga demikian tanggal 21 April. Hanya nanti keputusan akhirnya Mahkamah Tinggi Saudi akan memutuskan apakah 21 atau 22. Tapi tadi lembaga apa namanya, Astronomi Islam Internasional menunjukkan bahwa Idul Fitri tanggal 21. Idul Fitri 21, kemudian UMS masuk normal itu tanggal 29 April. Tanggal 29 April itu halal bihalal keluarga besar UMS. Kemudian tanggal itu hari Ahad, tanggal 1 Mei, masuk normal, tanggal 2 UTS. Jadi saudara siap mengerjakan UTS. Nah, kemudian yang ketiga, kan ada latihan soal. Latihan soal, kemudian bahannya sudah saya buat, tapi belum di-upload. Nanti segera saya upload. Saudara mengerjakan latihan ini. Saya rubah saja.
Kalau di situ 40%, saya rubah dikurangi. Cukup 30% saja dari soal-soal yang ada. Saudara wajib mengerjakan latihan soal UTS ini 30% dari materi yang ada. Jadi kalau materinya 10, berarti adalah kerjakan 3. Materinya 15, saudara kerjakan 4 saja. Materinya 20, saudara kerjakan 6. Gitu. Itu sebagai latihan. Kalau saudara kerjakan semuanya dan benar, kemudian saudara ingat jawaban-jawaban saudara itu, maka kalau saudara mengerjakan 100% dan itu benar, saudara ingat nanti ketika UTS mengerjakan seperti yang Anda kerjakan, maka saudara bisa benar 100%. Karena soal UTS itu hanya 50% dari seluruh item soal yang dilatihkan. Jadi kalau yang dilatihkan 10, nanti yang masuk UTS itu 5 diantaranya. Kalau sudah mengerjakan semuanya, benar, dan saudara ingat jawabannya, ketika ujian saudara isikan, insya Allah saudara benar semua. Ini fungsinya latihan seperti itu. Tapi latihannya cukup 30% saja yang untuk dikerjakan di submit di psikologi. Nanti kita berikan submission-nya ini baru saya himpun dari soal-soal kemuhammadiyaan sejak tahun 80-an. Tahun 80-an yang saya buat, saya koleksi, kemudian nanti saya ramu dan disesuaikan dengan kondisi perkembangan yang baru. Ya, jadi seperti itu. Presensinya sudah saya share di grup WA. Grup WA. Baik, itu barangkali pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Pertemuan kita pada pagi hari ini kita ajukan, kan nanti saya ada tugas mewawancarai calon penerima beasiswa dari mahasiswa calon mahasiswa baru UMS, baik itu yang beasiswa unggulan kader Muhammadiyah, beasiswa Ahmad Dahlan, beasiswa Hafidz Quran, dan lain-lain. Mungkin itu, apakah ada pertanyaan? Dipersilahkan. Jadi nanti yang latihan UTS itu diberi waktu sekitar 2 hari waktunya ya. Waktunya sekitar 2 hari dan nanti sudah ada alokasi waktunya. Dimulai tanggal sekian sampai tanggal sekian, jam sekian sampai jam sekian gitu. Baik, saya kira gitu kalau nggak ada pertanyaan.
Kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan ya. Jadi bagi yang tidak masuk, sampaikan kepada yang tidak masuk, ini salahnya nggak masuk. Ini yang masuk sampai jam sekarang ini hanya ada 20 orang ya. Hanya ada 20 orang dari seharusnya peserta perkuliahan kita itu ada di kelas B seluruhnya ada 43 ya. 43 yang datang 20 ya. Jadi nggak ada 50%. Saya nggak tahu apa alasannya nggak datang ya. Saya kira demikian. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kita. Tugas-tugasnya tolong dikerjakan, yaitu tugas pertemuan yang lalu, yaitu mengemukakan pokok-pokok identitas dan ideologi Muhammadiyah yang bisa dijadikan kerangka teori untuk mini riset. Nah, nanti di dalam UTS juga saudara harus menjelaskan di soal yang terakhir, ada soal 1, 2, 3, 4, 5, kemudian soal nomor 6, saudara menjelaskan apa yang saudara teliti. Judulnya, rumusan masalahnya, metode yang dipakai, saudara jelaskan secara individual masing-masing, tapi menyebut kelompoknya. Karena kan itu tugas kelompok, ya, menyebut anggota kelompoknya. Dan bebas untuk kelompok. Kelompoknya 3 sampai 5 ya, untuk mini riset kemuhammadiyahan. Jadi ada 2 tugas nih ya. Tugas memetakan pokok-pokok pikiran tadi, ideologi, identitas perjuangan Muhammadiyah. Kemudian yang kedua adalah menjawab latihan soal UTS dengan jawaban 30%. Minimal 30%. Maksimalnya tidak dibatasi. Minimal 30%. Saya kira itu kita cukupkan. Mari kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian karena pagi ini ada stadium jenderal ya. Ada stadium jenderal di IKT. Dipersilakan saudara bergabung di stadium jenderal tersebut. Linknya silakan minta tanya ke Ustadz Andri Nirwana atau mungkin sudah dibagi ya. Saya kira demikian. Nah, nanti stadium jenderal dari Dr. Muhammad Arif Musa, Ketua Program Studi Tafsir dan Multimedia University Sains Malaysia. University Sains Islam Malaysia. Jadi kita ini sudah ada kerjasama dengan University Sains Islam Malaysia. Di sana ada namanya Fakulti Al-Quran dan As-Sunnah. Fakulti Al-Quran dan As-Sunnah, dan di dalamnya ada prodi namanya Tafsir dan Multimedia. Tafsir dan Multimedia. Baik, saya kira begitu, kita cukupkan dan silakan saudara untuk bergabung di stadium jenderal dengan tema Mabahis fi ilmil qiraah. Saya kira bagus, penting.
kalau nggak salah pembaharuan kurikulum yang terakhir sudah memasukkan mata kuliah ilmu qiraah. Dulu di angkatan-angkatan awal saya sebagai perintis ilmu Al-Quran dan tafsir ini belum memasukkan mata kuliah ilmu qiraah. Karena ketika saya konsultasikan kepada yang ahli, ya itu harus kita punya orang yang ahli ilmu qiraah dulu, baru adakan mata kuliah. Kalau belum ada ya sebaiknya diganti yang lain dulu. Kemudian kita ganti dengan Tarikhul Quran. Nah, sekarang kita sudah punya jejaring dengan University Sains Islam Malaysia, ya bisa saja nanti perkuliahan online dengan ahli ilmu qiraah seperti yang hari ini, yaitu Dr. Musa Arif Musa, Dr. Muhammad Arif Musa. Baik, saya kira begitu. Terima kasih, kita tutup dan silakan saudara terus bergabung di Stadium Jenderal IKT. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.